dengan topik hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus seringkali sebagian besar orang Kristen ini dipahami secara dangkal. Bahkan dianggap tidak terlalu penting lah. Alasan mereka Bapak Ibu, karena mereka menganggap mereka itu yang penting sudah bertobat terima Yesus. Itu sudah selesai lah. Ya, mereka tidak perlu hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang penting sudah bertobat terima Yesus. Yang penting saya sudah lahir baru. Ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Orang yang mengklaim tadi sudah lahir baru, sudah bertobat terima Yesus secara pribadi. Memang waktu dia detik jam itu bertobat terima Yesus secara pribadi, dia mungkin dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi di dalam detik kedua, ketiga, keempat, jam kedua, ketiga, keempat, hari kedua, ketiga, keempat, minggu kedua, ketiga, keempat, tidak selalu, belum tentu dia selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang artinya, bisa saja dia jatuh lagi di dalam dosa. Mungkin dosa yang dilakukan itu Bapak Ibu, bukan dosa yang terlihat oleh mata. Bukan dosa yang merugikan orang lain secara langsung. Tapi ada dosa-dosa yang terus bertumpuk-tumpuk di hatinya, di pikirannya, di matanya, di mulutnya, di perasaannya. Walaupun mungkin alpa berbuat dosa dalam tindakan yang konkret. Itu dialami oleh banyak orang Kristen yang saya katakan tadi menganggap sudah cukuplah, sudah bertobat terima Yesus. Maka tidak penting lagi kita hidup dipimpin oleh Roh Allah dari waktu ke waktu. Maka muncullah kehidupan rohani yang maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Atau kehidupan rohani jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, seperti lagu dangdut itu. Karena kenyataannya Bapak Ibu, saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Yang mengklaim dirinya sudah bertobat tidak secara pribadi. Apa yang terjadi? Mereka melakukan dosa-dosa lain kok. Baik di hati, di pikiran, bahkan dalam tindakannya Bapak Ibu. Apa contohnya? Menceraikan istrinya. Apa contohnya? Korupsi juga. Apa contohnya? Nipu orang juga. Apa contohnya? Berbuat jahat juga kepada banyak orang. Itu nyata, itu hadir. Walaupun dia sudah bertobat terima Yesus. Artinya apa? Hanya situasional saja dia. Contohnya di hari Minggu. Waktu dia naik mimbar. Waktu dia pimpin kor. Waktu dia menyanyikan lagu rohani. Waktu dia jadi WL dan singer. Memang dia dipimpin Roh Kudus. Tapi sebelum-sebelumnya, hati dan pikirannya penuh dengan dosa. Setelah memimpin kor, setelah selesai khotbah, kembali kepada realitas kehidupannya sehari-hari. Hati dan pikirannya penuh dengan dosa. Itu akibat karena tidak paham, tidak mengerti bahwa ada satu hal yang harus kita lakukan setelah kita bertobat terima Yesus. Tidak berarti sudah selesai semuanya, enggak Bapak Ibu. Memang sudah selesai, sudah tuntas. Pengampunan dosa, hidup kekal. Yes, amin. Sudah selesai. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu. Waktu kita bertobat terima Yesus secara pribadi, kita kan tidak langsung diangkat dari bumi yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan dosa ini. Kita langsung diangkat kita ke surga. Tuhan masih izinkan kita hidup di muka bumi ini puluhan tahun untuk menjadi saksi Kristus lewat kehidupan kita, lewat praktek hidup kita, atau lewat segala sesuatu yang kita lakukan. Artinya waktu kita masih di dunia ini sebelum diangkat Tuhan ke surga, kita masih bergumul terus dengan keinginan daging kita. Kita masih bergumul terus dengan keinginan mata kita. Kita masih bergumul terus dengan tarikan-tarikan dunia ini. Supaya kita tidak selalu jatuh bangun dalam dosa. Supaya kita tidak makin mengalami penurunan secara rohani. Secara karakter, pola pikir, dan semua aspek. Maka disitulah kita penting untuk hidup selalu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus.
Jadi bagian pertama ini saya mau jelaskan dulu kepada kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Siapa itu Roh Kudus? Dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 sangat jelas dikatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah itu sendiri. Tidak lain tidak bukan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah 100%. Itu jelas dalam Yohanes pasal 4 ayat 24. Roh Kudus itu mengatakan Roh Kudus itu bukan Allah, tapi dia hanyalah sebagian daripada energi daripada Allah. Itu sesat pemahaman itu. Kudus itu Allah kok. Jadi karena Allah kita itu bisa berwujud roh. Apa untungnya buat kita? Dengan Allah berwujud roh Bapak Ibu, berarti Allah itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat, oleh zaman dan pergantian waktu, pagi, siang, malam. Karena dia roh. Dengan keberadaan Allah sebagai roh, memudahkan dia untuk memahami dan mengerti setiap isi hati dan pikiran kita masing-masing. Ya, untuk mengidentifikasi apa yang kita taruh di hati kita, apakah hal yang buruk atau hal yang baik. Juga untuk melihat setiap tindak tanduk dan perbuatan kita, entah di rumah, entah di luar, entah di pasar, entah di kantor, atau dimanapun juga. Karena dia adalah Allah Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, itu juga adalah salah satu bentuk kehadiran Allah ke dunia ini. Itu ditata dalam Markus pasal 1 ayat 9 sampai dengan 11. Dan juga dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Bahwa Roh Kudus itu adalah salah satu bentuk eksistensi atau kehadiran atau keberadaan Allah di dunia ini. Tapi memang kehadiran Allah ke dunia ini dalam wujud Roh Kudus tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Tapi sungguh bisa kita rasakan. Sama-sama seperti misalkan udara atau angin. Udara atau angin kan tidak bisa kita genggam. Tidak bisa kita batasi itu. Tapi adanya udara atau angin, itu kan bisa kita rasakan Bapak Ibu. Salah satu contohnya lewat apa misalkan? Waktu bendera di rumah kita atau taruhlah misalkan pohon-pohonan yang ada, ya goyang, itu kan menandakan bahwa di sana ada angin atau ada udara. Demikian juga halnya, Allah itu perlu menjadi Roh Kudus, dan memang Roh Kudus itu adalah bentuk kehadiran Allah. Supaya sekali lagi dia tidak dibatasi keberadaan dia, kehadiran dia itu tidak dibatasi oleh hati pikiran kita, oleh rumah kita, oleh kamar kita, dan juga apa? Pergantian musim. Itu makanya Allah juga berwujud berbentuk roh. Yang ketiga, kesamaan dan hubungan Roh Kudus dengan Allah adalah di dalam Kejadian pasal 1 ayat 2, jelas dikatakan di sana. Roh Kudus adalah pencipta alam semesta. Maka dalam Kejadian pasal 1 ayat 2 dikatakan Roh Allah melayang-layang. Itu dalam Kejadian pasal 1 ayat 12. Itu menunjukkan bahwa Roh Allah melayang-layang di sana artinya apa? Bahwa Allah juga ikut berperan serta dalam penciptaan bumi. Yang notabene ayat itu menjelaskan Roh Kudus itu tidak lain, tidak berbeda dengan Allah, tapi sama dengan Allah itu sendiri. Orang bertanya, sebenarnya sifat Tuhan Roh Kudus itu sudah ada? Apakah baru di perjanjian baru? Oh no. Apakah baru di perjanjian lama? Enggak. Sebelum ada PL, sebelum ada PB, sebelum bumi dan segala isinya ada, Roh Kudus itu ada karena dia adalah Allah itu sendiri. Maka untuk itulah dikatakan dalam Alkitab, aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Sederhananya artinya adalah semua bumi dan segala isinya ada. Roh Allah itu atau Allah itu sudah ada. Maka untuk itu keberadaan Allah
tidak terikat oleh ciptaannya, tapi ciptaannya lah yang terikat kepada Allah. Omega artinya apa? Akhir. Bumi dan segala isi dunia ini dan ciptaannya, termasuk kita manusia, memang akan tiada kok. Tetapi Allah tidak berarti hilang lenyap. Karena dia adalah Allah yang kekal, yang tidak pernah hilang, walaupun bumi dan segala isinya akan lenyap. Bisa terjadi karena Allah itu adalah roh. Itu bentuk konkret bahwa Allah itu sama dengan Roh Kudus. Yang keempat, kesamaan keempat daripada Roh Kudus dengan Allah adalah dikatakan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Roh Kudus juga ikut serta-merta menciptakan manusia seturut dengan gambar dan rupa Allah. Itu jelaskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 26. Jadi artinya apa? Penciptaan manusia ini, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah kolaborasi yang sangat sempurna, yang sangat paripurna antara Allah Roh Kudus dan juga antara Allah Bapa dan juga Allah Anak. Maka di sana ada pakai kata kita. Kita itu merujuk kepada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan baru ada di Perjanjian Baru. Pada hari Pentakosta salah. Dia sudah ada sebelum ada PB, dia sudah ada sebelum ada PL. Dia sudah ada sebelum ada bumi dan segala isinya. Karena dia sudah ada dengan sendirinya sejak dari awal. Kesimpulan kita dalam hal ini, Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus itu 100% sama dengan Allah. Dan Allah 100% adalah Roh Kudus itu sendiri. Ini harus kita pahami dulu. Supaya kita bisa masuk nanti. Bagaimana Roh Allah itu atau Roh Kudus itu bisa menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk hidup tetap kudus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan ini. Ini menjadi penting dulu. Yang kedua kita masuk dulu. Kesamaan sifat. Ya, kesamaan sifat dan kesamaan Roh Kudus dengan Allah. Yang pertama dalam 1 Korintus 2 10 sampai dengan 12. Jelas sekali dikatakan di sana. Roh Kudus itu Maha tahu. Kenapa Roh Kudus itu Maha tahu? Karena memang dia adalah Allah juga. Roh Kudus itu bisa Maha tahu. Alasan yang kedua, karena dia roh, Bapak Ibu. Karena wujudnya yang roh tadi yang tidak terlihat oleh mata kepala kita itu kan, ya, dia bisa menyusup, bisa dia masuk ke dalam ruang hati semua orang. Walaupun kita ini mungkin dibatasi oleh jarak, tempat, dan bahkan juga batas-batas negara. Tapi Roh Kudus itu tahu isi hati kita masing-masing. Roh Kudus itu tahu bagaimana dia menjaga hati kita. Supaya tetap hidup dalam kekudusan. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan ini. Karena dia Maha tahu. Yang kedua. Roh Kudus itu juga Maha hadir, Bapak Ibu. Dicatat dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Roh Kudus Maha hadir. Roh Kudus Maha hadir. Karena wujudnya, karena bentuknya roh. Sehingga dia bisa leluasa hadir di hati semua orang. Di dalam jiwa pikiran semua orang. Ataupun juga di semua belahan bumi ini. Roh Kudus itu hadir. Karena apa? Karena dia wujudnya roh. Kalau wujud daripada Allah itu kalau wujud dari Allah itu hanya sebatas manusia, maka pasti dia bisa dibatas, maka kehadirannya pasti terbatas. Waktu Allah datang ke dunia ini dalam diri Yesus, maka kehadiran Yesus itu hanya bersifat lokal. Hanya di antara orang-orang jemaat Perjanjian Baru kan Bapak-Bapak.
Nah, tapi nggak tahu. Kalau dia hanya datang ke dunia ini sebagai manusia, itu akan membatasi manusia mengenal dia. Ya, itu akan membatasi dia menjangkau banyak jiwa di semua belahan bumi di dunia ini. Maka Allah juga mau hadir ke dunia ini dalam wujud Kristus. Sehingga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun Allah yang dalam wujud Yesus itu sudah kembali kepada Bapa di surga, tetapi Allah yang Roh Kudus tetap ada di hati kita. Tetap juga menguasai bumi dan segala isinya. Walaupun dia tidak lagi dalam wujud daging. Bisa. Karena kehadirannya, karena bentuknya itu roh. Signifikansinya, kalau Allah Roh Kudus itu maha hadir. Banyak dampaknya. Banyak manfaatnya buat kita, Bapak Ibu. Apa? Contohnya. Waktu kita sedang mengalami persoalan, pergumulan, tantangan apapun dalam hidup ini. Maka di situ roh Allah atau Roh Kudus bisa dengan leluasa masuk di dalam hati dan pikiran kita, memberikan kekuatan, pengharapan, dan penghiburan di tengah-tengah menghadapi kesukaran itu. Dua, apa signifikansi kehadiran Roh Kudus di dalam hati kita? Waktu di hati dan pikiran, perasaan, tindakan kita mau mencoba kita untuk menyeret kita untuk merancang dosa, melakukan dosa, maka Allah Roh Kudus langsung hadir di hati kita, mengingatkan, menegur, dengan berkata di dalam hati nurani kita, jangan engkau simpan hal yang negatif, hal yang buruk, hal yang dosa di hatimu. Tuh. Langsung itu, karena dia maha hadir kan di hati kita. Waktu mulai rada-rada error pikiran kita ini, diganggu oleh hal yang negatif, langsung Allah Roh Kudus yang maha hadir itu langsung ingatkan lagi pikiran kita. Jaga pikiranmu, Tony. Itu dia. Contoh yang ketiga. Waktu mulai tangan dan kaki kita, mulut kita mulai mau kita condongkan untuk melakukan hal yang negatif, Allah Roh Kudus langsung maha hadir. Untuk apa? Ngerem. Jangan lakukan itu. Jangan pegang itu. Jangan ambil itu karena itu bukan marahmu. Keren Bapak Ibu? Allah Roh Kudus yang sifatnya maha hadir. Dan ini unik. Karena hanya Allah kita satu-satunya yang bisa begini. Kesamaan yang ketiga, bahwa Roh Kudus itu 100% sama dengan Allah. Dicatat dalam Roma pasal 15 ayat 19. Dan juga dalam Kejadian pasal 1 ayat 12. Roh Kudus itu punya kesamaan sifat dan kuasa dengan Allah. Yaitu maha kuasa. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Roh Kudus tadi tidak dapat dilihat oleh mata kepala, tetapi kehadirannya itu bisa kita rasakan, bisa kita nikmati, bisa kita alami. Maka dengan demikian, Roh Kudus itu akan selalu memberikan kekuatan, pengharapan, dan kuasa bagi kita untuk menang menghadapi dosa. Untuk menang menolak dosa. Untuk menang melawan iblis dan keinginan daging. Itu hanya karena kuasa Roh Kudus yang ada di hati kita. Pintu masuknya adalah kita harus bertobat kepada Yesus memang Bapak Ibu. Yang selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Istilah hati, pikiran, dan perasaannya tidak selalu cenderung mengalah, jatuh dalam dosa, enggaklah. Karena ada Roh Allah, Roh Kudus di hati kita yang berikan kuasa, kemampuan bagi kita untuk mengatakan no terhadap dosa, no terhadap keinginan daging, no terhadap tarikan-tarikan dunia ini. Itulah kemahakuasaan Roh Kudus yang hadir dalam diri kita. Kesaksian yang keempat, bahwa Roh Kudus itu adalah Allah, dan Allah itu juga bagian dari adalah Roh Kudus sendiri. Dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 7.
menjadi saksi bagi kita di surga. Apakah kita ini masuk surga atau tidak? Menjadi pembela bagi kita. Kita itu masuk surga atau tidak? Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang yang sedang berperkara, pasti dia butuh pembela. Satu pengacara, yang kedua saksi. Untuk meyakinkan hakim dan jaksa bahwa dia tidak bersalah. Itu dalam konteks kalau seseorang menghadapi perkara di dunia ini. Tapi dalam konteks di surga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pembela kita, yang menjadi pengacara kita, bukan pengacara di dunia ini, tetapi Roh Allah yang menjadi saksi bahwa kita itu memang layak dan layak masuk surga. Bukan pengacara di dunia ini, bukan juga saksi mata manusia yang ada di dunia ini, bukan. Bukan juga pendeta kita, bukan juga anggota keluarga kita, tapi Roh Kudus. Untuk itulah Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus paham betul bahwa Roh Kudus itu tidak beda dengan Allah, tapi Roh Kudus itu 100% adalah Allah itu sendiri. Mengapa perlu menjadi saksi? Mengapa Allah perlu menjadi Roh Kudus buat kita? Untuk menggaransi, untuk menjamin, untuk memproteksi hidup kita di dunia ini, dan juga menjamin kita pasti masuk surga. Itulah rasanya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya selalu mengatakan bahwa waktu kita bertobat tidak secara pribadi, kita tidak hanya menerima Yesus, tapi kita juga menerima Roh Kudus. Seperti apa Yesus katakan kepada para murid. Waktu apa akan pergi, aku akan mengutus Roh penolong, Roh penghibur bagimu, yaitu Roh Kudus. Pada fase itu memang, pertama mereka harus percaya dulu kepada Yesus. Baru fase kedua, mereka menerima Roh Kudus setelah Yesus pergi, lalu Yesus mengutus Roh Kudus. Tapi itu konteks zaman para murid itu. Tetapi di zaman kita, itu sudah langsung serta-merta kita menerima Yesus, menerima Roh Kudus. Nah, lebih jelasnya Bapak Ibu, mari kita lihat. Saya sedikit agak mundur dulu menjelaskan korelasi kuat antara Roh Kudus dengan Allah Bapa dan juga Mari kita lihat dulu Alkitab kita Bapak Ibu dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Oke. Baik, Brigles baca dulu Brigles. 1 Yohanes 5 ayat 7. Satu Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Oke, baik. Saya baca aja dulu ya, lebih cepat ya Bapak Ibu ya. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Nah, ini 3 yang memberi kesaksian dalam surga. Bapa, Firman ini berarti Yesus Kristus atau Putra. Yang ketiga, Roh Kudus. Mereka ini adalah satu di dalam Allah. Gambarnya ini Bapak Ibu. 3 yang memberikan kesaksian buat kita di surga. Dikatakan Bapa. Bapa itu adalah Allah juga. Yang kedua, Yesus. Yesus itu juga adalah Allah. Yang terakhir, Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu juga adalah Allah. Ketiga pribadi atau eksistensi ini adalah Allah itu sendiri. Dan demikian Allah kita itu tidak pernah 3, Allah kita itu tidak pernah 3, tidak pernah 2, tidak pernah 4. Satu kok. Tetapi Allah yang satu itu Bapak Ibu datang ke dunia ini untuk memperkenalkan dirinya supaya kita bisa paham dan mengerti dan mengenal Dia. Allah itu datang ke dunia ini dengan panggilan, dengan sebutan, dengan fungsi sebagai Bapa.
Yang pertama. Yang kedua, sebagai Yesus. Yang ketiga, sebagai Roh Kudus. Tapi semuanya nih ketiga ini dilakukan ya oleh Allah sendiri. Jadi artinya apa? Bapa itu sama dengan Allah juga. Yesus itu juga adalah Allah juga. Roh Kudus juga Allah juga. Jadi kalau dilihat dari gambar ini, oh berarti Allah orang Kristen tidak ada satu. Tapi Allah yang satu ini, dia memakai 3 metode, 3 cara, 3 nama yang berbeda. Tetapi yang bekerja di dalam 3 nama ini adalah Allah yang satu. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan 3 nama ini, Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, dikatakan akan memberikan kesaksian. Ya, bahwa memang kita ini sudah diampuni dosa kita, bahkan sudah diproteksi dan dijamin kita untuk masuk surga. Maka lagi-lagi Bapak Ibu, untuk itulah kita penting ya menerima Tuhan sebagai juru selamat secara pribadi. Maka pertanyaannya, waktu kita menerima Yesus secara pribadi, bukan hanya sekedar kuasa Yesus yang kita terima Bapak Ibu, enggak. Tapi sekaligus juga kuasa Bapa, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam diri Allah, kita terima satu paket itu. Sejak kapankah kita menerima kudus, atau sejak kapankah Roh Kudus itu ada dalam diri kita? Yohanes pasal 1 ayat 12-13 sangat jelas mengatakan, waktu kita bertobat terima secara pribadi, itu adalah awal mula Roh Allah ada di dalam hati kita. Maka itu saya katakan tadi, syarat untuk mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus harus memenuhi gerbang yang pertama dan yang utama dulu, yaitu apa? Bertobat terima secara pribadi. Yang kedua, sejak kapankah kita menerima Roh Kudus? Sejak kita menerima Yesus secara pribadi dalam hati kita. Itu dicatat dalam Efesus pasal 13 ayat 14. Di sana dikatakan, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, di waktu yang bersamaan dimateraikan, disahkan, dilegalisir, distempel, dicap oleh Roh Kudus. Jadi untuk itulah saya katakan tadi, terima Yesus itu satu paket dengan kita terima Roh Kudus. Itu jelas sekali dikatakan dalam Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14. Kesalahan besar kalau ada sebagian ya orang mengajarkan, oh terima Yesus itu satu paket sendiri tuh. Terima Roh Kudus itu nanti pakai kedua. Ya, itu dalam konteks waktu Yesus bersama dengan para murid. Ini bagi kita sekarang, ya, bagi kita zaman ini nih, waktu kita terima Yesus sudah sekaligus kita terima Roh Kudus. Itu dicatat dalam Efesus 1 ayat 13-14. Maka orang Kristen harus membedakan konteks di zaman perjanjian baru zaman Yesus dengan konteks kita hari ini, harus dibedakan. Seringkali saya lihat tidak bisa membedakan konteks itu sehingga seenaknya untuk menafsir ayat Alkitab. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu, sejak kapankah kita menerima Roh Kudus atau ada di hati kita? Dicatat di dalam Titus 3 ayat 5. Sejak terus kita mengalami perubahan karakter, pola pikir, sifat, dan juga totalitas hidup. Itu adalah bukti bahwa kita sudah didiami atau sudah menerima Roh Kudus. Jadi kesimpulan kita dari sini Bapak Ibu, terima Roh Kudus itu satu paket dengan terima Yesus. Dan untuk itulah bertobat terima secara pribadi. Harga mati harus dialami, harus dilakukan, harus diterima oleh semua orang. Kalau dia mau sungguh-sungguh mendapatkan pengampunan dosa. Dan yang kedua, kalau dia mau sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan ini. Dan apa artinya hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus artinya hidup yang didiami dan dikontrol oleh Kristus dan mengizinkan Kristus tinggal. Mulai di mana? Di hatinya, di pikirannya, perasaannya, tindakannya, perbuatannya, aktivitasnya. Harus selalu dipimpin dan diarahkan oleh Roh Kudus. Jadi, hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu tidak parsial,
Tidak situasional, hanya hari Minggu. Enggak. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu bukan hanya pada waktu kita doa dan penyembahan, menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, enggak. Tapi di luar daripada menyampaikan pujian dan penyembahan, di luar daripada kita mendengarkan firman Tuhan, di luar daripada kita menyampaikan mengkhotbahkan firman Tuhan, harus selalu hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus di hati, di pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Jadi artinya apa? Hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya hari Minggu, tapi juga hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kembali hari Minggu, balik lagi ke hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya apa? Sepanjang masa kita harus selalu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau ini yang terjadi, maka memang pertanyaannya tadi, hidup di dalam kekudus, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kekudusan ini, bisa. Ada dua syaratnya. Satu, harus sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Yang kedua, setelah bertobat, harus mau terus memberikan hati, pikiran, perasaannya dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Lalu muncul pertanyaan, tapi realitasnya Pak Tony, saya jatuh lagi dalam dosa. Oh, artinya apa? Hal yang kedua dia tidak lakukan, yaitu apa? Hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Itu persoalannya. Kita lihat contoh. Ini contohnya. Yesus kan turun dari surga yang tanpa dosa. Itu kan? Dia hidup di dunia yang penuh dengan kekudusan ini. Yang penuh dengan ketidakkudusan ini. Itu dunia yang didiami oleh Yesus pada waktu itu. Waktu dia turun ke bumi. Jadi mengapa Yesus bisa tetap hidup dalam kekudusan, hidup tanpa memikirkan dan merancang berbuat dosa di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa? Karena dia mau terus dipimpin dan diarahkan oleh Allah itu sendiri. Itu juga menjadi sebuah keteladanan, itu juga menjadi sebuah model dan proyek percontohan buat kita orang percaya. Kalau kita saja bisa menjalani hidup dia di dunia ini tanpa noda, tanpa dosa, walaupun orang-orang di sekitarnya selalu berusaha untuk menjerat dia, menarik dia berbuat dosa, memikirkan dosa, tapi Yesus tidak pernah lakukan itu. Karena dia selalu terus diarahkan oleh Roh Allah. Maka untuk itulah orang percaya yang sudah sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Bisakah? Mungkinkah? Yes. Asal dia mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya sekaligus menjelaskan. Apa artinya? Mati bagi Kristus dan juga bangkit buat Kristus. Saya katakan tadi, persoalannya banyak orang Kristen yang hafal betul bagaimana prosesnya Yesus itu mati dan bagaimana Yesus itu bangkit. Tapi banyak orang Kristen tidak paham arti makna daripada kematian Yesus dan bahkan kebangkitan Kristus. Itu tidak dipahami artinya dan maknanya, dan juga tidak dia alami, tidak diselami dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena mereka belum sungguh-sungguh bertobat terima Yesus. Kalau saya sudah sungguh-sungguh bertobat terima secara pribadi, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka saya diberikan pemahaman dan pengertian pencerahan oleh Tuhan tentang bagi Kristus dan hidup bagi Kristus artinya apa? Waktu saya katakan saya percaya Yesus dan mati dan bangkit, itu artinya apa? Saya harus mematikan kedagingan saya melalui kuasa Roh Kudus yang ada di hati saya untuk tidak lagi mempergunakan seluruh totalitas hidup saya dari ujung rambut sampai ujung kaki untuk berbuat dosa, melakukan dosa. Itu namanya mati bersama dengan Kristus. Jadi mematikan kedagingan kita. Apa artinya hidup bagi Kristus? Waktu saya berdoa terima secara pribadi, saya pahami ayat itu, arti hidup bagi Kristus itu artinya adalah saya tidak boleh lagi mempergunakan hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan saya dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Untuk apa? Memuliakan iblis. Menuruti dosa enggak, tapi harus terus memuliakan Kristus. Dan syarat untuk bisa mengalami itu, harus mengalami pertobatan kepada Kristus. Itu Bapak Ibu. Kita lihat lebih jauh lagi. Ya, gambaran kehidupan orang percaya yang sudah bertobat terima Yesus, yang selalu hidupnya dipimpin dan dipenuhi oleh Roh.
Maka kita bisa lihat gambar di sini. Yang paling sentral, yang paling pokok, yang paling fokus, yang paling pusat dari kehidupan kita adalah hati. Nggak ada lagi di luar daripada hati. Sebagai yang paling pokok dan yang terutama dalam hidup kita, hati. Artinya apa? Orang dipimpin oleh Roh Kudus itu harus mulai dari zona hati, dari ruang hatinya. Maka untuk itulah kenapa firman Tuhan katakan kita harus menerima Yesus secara pribadi, kan pertama dalam hati dulu kan Bapak Ibu. Karena hati ini adalah fokus sumber dari sesuatu, apakah yang benar atau yang salah, hati. Jadi pastikan hati kita harus dikuasai oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Orang hatinya dikuasai oleh Kristus atau juga sama dengan hatinya dikuasai oleh Roh Kudus kan Bapak Ibu. Itu pasti akan membawa pengaruh atau dampak terhadap pikirannya. Tidak bisa orang mengatakan, aku sudah bertobat tidak secara pribadi dan hatiku dipimpin oleh Roh Kudus, tapi pikirannya jorok terus. Tapi pikirannya bengkok terus, tapi pikirannya miring terus. Itu pasti belum bertobat itu orang itu. Orang yang sudah terima Yesus, orang yang hatinya dipimpin oleh Roh Kudus harus tercermin juga dari cara berpikirnya yang harus semakin bertambah benar, harus makin bertambah positif Bapak Ibu. Itu udah pasti. Kehadiran Kristus dan Roh Kudus dalam hati kita juga itu harus tergambar, terlihat dengan jelas di dalam emosi. Emosi itu kan perasaannya. Maka orang yang mana hatinya dikuasai oleh Roh Kudus, pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus, harus juga emosinya dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung, tidak baperan, tidak kepahitan. Mudah memaafkan dan mengampuni. Itu ranah emosi itu. Jadi nggak bisa orang mengatakan, wah saya sudah terima Roh Kudus di hati saya, akal saya, tapi ya maaf Pak Tony, saya tidak bisa maafkan dan mengampuni. Itu ada pemahaman yang salah itu. Kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, tidak hanya di hati, tapi juga harus sampai ke akal. Cara pikir juga harus sampai kepada bagaimana dia menata perasaannya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Hal yang sama. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus harus juga sampai membawa dampak dan pengaruh terhadap kehendak. Kehendak itu bicara masalah keinginan daging. Artinya apa? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, keinginan dagingnya dia arahkan sesuai dengan kehendak Roh Kudus untuk tidak lagi selalu melakukan berbuat dosa, tapi lebih melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu jelas. Sama juga orang yang hatinya dipimpin oleh Roh Kudus, dampak terhadap tubuhnya. Contohnya apa? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak Ibu, nggak mungkinlah dia mempergunakan tubuhnya untuk apa? Mengkonsumsi rokok, miras, narkoba. Masih banyak lagi hal-hal yang lain. Karena itu apa? Bertentangan dengan Roh Kudus. Tapi persoalannya, seringkali ada orang Kristen mengklaim, oh saya dipenuhi oleh Roh Kudus kok Pak Tony. Tapi dalam kehidupan saya sehari-hari, saya Roh Kudus dia. Gimana itu ceritanya? Masih mengkonsumsi miras dia. Masih mengkonsumsi narkoba dia. Itu pasti. Belum sungguh-sungguh bertobat. Belum sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, jadi tadi yang ditanyakan oleh Pak Edward dan juga dengan Pak Surbakti tadi, Pak Purba tadi, Mak. Di sini kata kuncinya, Pak. Di mana kata kuncinya? Di sini jawaban. Persoalannya selama ini, seringkali kita mendengarkan pengajaran hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu hanya sifatnya parsial. Hanya pada waktu doa penyembahan, hanya pada waktu hari Minggu. Salah itu. Hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus harus setiap saat, dimanapun dalam keadaan apapun. Jadi hidup rohani bukan hanya hari Minggu. Hidup rohani itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan kembali lagi kepada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sampai Yesus panggil kita dari dunia. Kalau ini dipahami, kalau ini dipraktekkan, pasti bisa. Contoh yang kedua, kenapa Rasul Paulus banyak menyinggung tentang masalah hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena dia juga mengalami perjuangan yang sama seperti kita, Bapak Ibu. Walaupun dia hidup di tengah-tengah zaman, hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan, tapi dia bisa membuktikan
Dia bisa tetap hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itulah surah-surah Paulus dengan jelas dan tegas mengatakan, hiduplah oleh Roh, supaya engkau tidak menuruti keinginan daging dan juga tidak menuruti keinginan dunia. Itu yang dibacakan oleh Pak Surbakti tadi. Soalnya banyak orang Kristen tidak paham itu. Akhirnya apa? Tidak bisa mempraktekannya. Di situ titik persoalannya. Pak Ibu, saya menjelaskan secara singkat saja. Ciri-ciri kehidupan yang dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Satu, pasti. Ciri yang pertama, harus terlihat bahwa kita semakin mengasihi Tuhan dan sesama setiap saat. Konkretnya apa, Pak Tony? Berdoa, baca firman saat teduh. Bukan lagi karena keterpaksaan. Bukan lagi karena keinginan daging. Bukan lagi hanya supaya dipuja-puji orang. Tapi berdoa, baca firman, berfellowship adalah kerinduan. Karena kita mau bertemu dengan pencipta kita dan pemelihara hidup kita. Kalau kita hubungkan dengan semakin mengasihi sesama, artinya apa? Kita bisa mengasihi orang tanpa melihat warna kulit, suku, budaya. Ataupun juga tanpa melihat latar belakang agamanya. Karena bagi kita, perbedaan itu tidak menjadi penghalang buat kita untuk memberitakan Injil kepada orang. Mengasihi sesama contoh yang lain artinya apa? Melepaskan pengampunan bagi orang yang pernah menyakiti, menjolimi kita. Contoh yang kedua, menghasilkan karakter Kristus. Sifat-sifat Kristus. Di Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus terpancar, itu harus terlihat secara real dan konkret dalam kehidupan kita. Bukan hanya hari Minggu, tapi setiap waktu, setiap saat. Entah di kantor, entah di rumah, atau di toko. Meninggalkan semua keinginan dosa yang menguasainya selama ini. Artinya apa? Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tidak boleh selalu kalah terhadap tarikan-tarikan dunia. Tapi dia harus bisa melawannya karena ada Roh Allah dalam diri kita yang memberikan kuasa untuk melawan itu. Untuk itu saya katakan tadi, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti doyannya, sukanya tidak lagi berbuat memikirkan dosa lama atau membuat dosa baru. Enggak lah. Karena ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan dia, menegur, mengoreksi. Tapi kalau ini tidak terjadi, berarti patut diduga, patut dicurigai. Orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun mungkin dia sudah bertobat kepada Yesus. Ciri keempat, memiliki kerinduan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Udah harus loh. Jadi artinya apa? Baca firman, melakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar karena mau melayani. Bukan. Entah dia ada melayani hari ini atau tidak. Dia harus selalu baca, renungkan firman Tuhan. Karena kenapa? Itu bagian daripada ciri kita itu dikuasai oleh Roh. Membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan bukan sekedar hari Minggu, tapi setiap hari, Bapak. Yang kelima, memiliki komitmen untuk berdoa. Orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Doa itu bukan lagi sebuah keterpaksaan, atau hanya sekedar mengisi waktu kosong, atau hanya sekedar supaya kelihatan kita rohani, lalu yang lain rohana. Enggak. Tapi doa itu menjadi napas kehidupan secara rohani. Artinya kita sadar, kalau saya tidak berdoa, berarti saya sebenarnya sudah mati secara rohani, walaupun mungkin saya masih hidup secara jasmani. Tapi orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia tidak pernah putus-putus, dia tidak pernah malas-malasan berdoa. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dalam bagian yang ke-6, rajin melakukan segala sesuatu yang benar. Sudah pasti, Bapak Ibu. Orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus, pastilah isi hatinya, pikirannya, perasaannya, tindakan, dan perbuatannya selalu menginginkan melakukan yang benar. Kalau ada kecenderungan memikirkan melakukan hal yang salah, hal-hal yang dosa, itu pasti orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang ketujuh, memiliki kerinduan dan komitmen untuk melayani, memberitakan Injil. Kisah Para Rasul 1:8. Jadi orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti selalu ada dorongan buat dia. Untuk apa? Untuk tidak berdiam diri. Tapi untuk mau terus senang, bahkan juga rindu memberitakan Injil kepada semua orang. Terutama dimulai dari keluarga. Kepada suami, kepada istri, kepada anak, tetangga, famili, dan saudara. Dan juga kepada orang lain. Itu tandanya kita dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi
Memberitakan Injil tidak lagi hanya sekedar karena program. Memberitakan Injil bukan lagi hanya sekedar supaya ada laporan. Bukan Bapak Ibu. Tapi memberitakan Injil itu adalah kerinduan hati kita. Karena itu diinginkan oleh Tuhan. Mengapa? Karena semakin banyak orang kita Injili, akan mempersempit ruang gerak iblis dan memperbesar kasih kuasa Tuhan bekerja dalam diri semua orang di dunia ini. Ini keren banget kita punya Allah yang berwujud roh. Karena dia memberikan kuasa buat kita memberitakan Injil. Saya menjelaskan secara lebih detail ciri-ciri manusia roh, ya, manusia yang sudah bertobat nih, yang selalu memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau coba klasifikasi dalam aspek-aspek yang lebih detail. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan ya. Ciri-ciri secara rohani. Kalau dia hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, dia sudah bertobat dan terima secara pribadi dalam hatinya. Ya. Sebenarnya orang ini sudah pernah bertobat tidak dalam hatinya. Oke. Nah, tapi ada masalah. Masalahnya apa? Selalu terintimidasi lagi dengan dosa yang pernah dilakukannya. Dulu, sekarang, dan ke depan. Padahal dia lupa. Semua dosa-dosa yang telah dia lakukan, yang dilakukannya dulu, itu telah diampuni oleh Kristus di dalam Ibrani pasal 10 ayat 14, Bapak Ibu. Itu jadi masalah. Jadi, Bapak Ibu, intimidasi itu sebenarnya bukan dari Tuhan. Intimidasi itu datangnya dari iblis. Datangnya dari iblis. Jadi kalau kita sudah sungguh-sungguh bertobat di nama Yesus, lalu kita diingatkan lagi oleh dosa-dosa yang dulu, berapa banyak pun itu, berapa kuintal pun itu, berapa tong pun itu. Apa itu terjadi? Karena iblis tahu hati dan pikiran kita tidak dikuasai oleh Roh Allah. Sehingga iblis dengan leluasa menakut-nakuti kita, kira-kira begitu. Memprovokasi pikiran kita. Untuk apa? Mengingatkan, tuh dosa yang dulu jangan lupa loh. Masih banyak dosa yang dulu yang kamu lakukan. Kamu lakukan A, B, C. Itu terjadi karena kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Maka harus mau hari ini kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Tidak terintimidasi, tidak terprovokasi oleh dosa-dosa masa lalu yang digunakan oleh iblis untuk membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Nah, saya masuk pertanyaan tadi. Memang benar. Ya. Waktu kita bertobat terima Yesus secara pribadi, semua dosa-dosa kita diampuni. Dulu, sekarang, dan juga yang akan datang. Bapak Ibu. Ya. Itu bukan janji palsu. Bukan. Itu bukan hanya sekedar PHP untuk kita. Bukan. Saya baca. Ibrani 10 ayat 14. Sebab oleh satu korban saja. Siapa itu? Korban Yesus loh. Kematian Yesus ke salib. Satu korban saja. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Lalu di dalam ayat yang ke-17. Dan aku tidak mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi waktu kita bertobat kepada Yesus secara pribadi dalam hati, dan sungguh-sungguh loh Bapak Ibu ya, bukan asal-asalan, bukan rekayasa, bukan. Sungguh-sungguh loh. Dikatakan, kematian Yesus yang hanya satu kali loh, Yesus itu mati. Yang hanya satu kali juga Yesus bangkit loh. Itu sudah cukup menuntaskan, menghapus semua dosa dan kesalahan kita. Dulu. Yang dulu. Waktu kita lahir ke dunia ini. Termasuk yang ada hari ini. Dan juga yang kemudian. Itu cukup dihapus oleh darah Yesus yang telah mati dan bangkit di kayu salib. Nah, demikian jangan lagi kita mau diprovokasi oleh iblis. Jangan lagi mau diintimidasi oleh iblis. Mungkin ada pertanyaan. Wah, macam begitu Pak Tony enak dong ya jadi orang Kristen, emang enak. Gimana Pak? Kalau misalkan nih, kita ngaku-ngaku bertobat terima secara pribadi. Ya. Kan di situ dikatakan dosa kita sudah diampuni
dulu, saat ini, dan akan datang. Lalu setelah itu kita berbuat dosa lagi. Itu namanya nggak bertobat tuh. Sungguh-sungguh tuh. Itu rekayasa itu. Tapi orang yang sudah sungguh-sungguh bertobat tidak sama Yesus, total dong. Kan gitu. Tapi oke, nggak apa-apa. Andai kan kita sudah sungguh-sungguh bertobat tidak sama Yesus secara pribadi. Tapi karena kita tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus, lalu jatuh dalam dosa. Kan gitu ya Bapak Ibu. Masihkah ada pengampunan? Masih. Masihkah ada pengudusan? Masih. Masihkah keselamatan kita itu ada? Ada tetap. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Kalau dari Tuhan sudah selesai. Dia mati dan bangkit satu kali. Artinya bagian dia untuk mengampuni dosa dan kesalahan kita dulu, saat ini, saat ini dan akan datang. Dari sudut Tuhan sudah selesai. Tapi ada bagian kita, karena kita kan jatuh dalam dosa lagi. Karena kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Apa yang harus kita lakukan? Datang ke hadapan Tuhan, mengakui dan mengatakan, Tuhan ampuni saya orang berdosa. Saya mengkhianati pengorbanan di Yerusalem. Saya menyalahgunakan kemerdekaan yang sudah Engkau berikan. Dan Tuhan Yesus, saya minta kembali kuasai hati dan pikiran saya. Saat ini sampai selama-lamanya. Nanti secara taktis akan saya jelaskan di slide terakhir. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus secara rohani loh. Kelihatan kok. Seluruh totalitas hidupnya dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Artinya hati, pikiran, perasaannya dialihkan dan dipimpin dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga tidak ada ruang di hati, di pikiran, perasaan, tindakan kita untuk berbuat dosa. Karena ada Roh Kudus yang menguasai. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tidak mudah mengalah dan kalah menuruti dosa, nggak mudah. Nggak langsung menyerah, Bapak Ibu, tidak ada dosa. Enggak. Tapi ada upaya untuk melawan keinginan daging itu, menjauhi dosa itu. Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sebagian orang Kristen, ya, yang terjadi misalkan doyan sama dosa. Dan itu terus di dalam dosa. Berarti dia belum sungguh-sungguh bertobat, Bapak Ibu. Kalau doyannya, kemauannya, terus dalam dosa. Berarti dia belum sungguh-sungguh bertobat. Tapi kalau hanya sesekali dia misalkan jatuh dalam dosa, tapi dia sadar kembali datang kepada Tuhan, berarti persoalannya memang karena dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi harus kita bedakan. Konteks waktu terima Yesus dan konteks waktu dipimpin oleh Roh Kudus. Itu ada hal-hal yang berbeda memang di situ, Bapak Ibu. Yang kelima, secara rohani, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia punya perspektif yang berbeda melihat persoalan dan tantangan hidup. Orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Dia selalu melihat di balik tantangan, di balik pergumulan, ada rencana Tuhan, ada maksud baik dari Tuhan. Jadi tidak seujung sama Tuhan, tidak langsung menuduh Tuhan pembuat kejahatan, membuat keonaran, bahkan juga pembuat COVID. Enggak. Tapi dia lihat di tengah-tengah kesukaran pun Tuhan sedang bisa membentuk kita, menyempurnakan kita. Saya menemukan banyak orang Kristen sejak adanya COVID muncul di dunia ini. Waduh, Bapak Ibu, langsung dituduh Tuhan pembuat COVID. Langsung dituduh Tuhan pembuat keonaran. Itu buktinya bahwa sebenarnya sebelum COVID, banyak orang Kristen tidak sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus dan juga tidak sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Maka waktu ada COVID, kaget, dan super kaget 100%. Jadi, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak langsung melihat persoalan itu menjadi pembinasaan, tapi melihat setiap tantangan dan pergumulan yang ada, kesempatan untuk diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Itu kalau orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang langsung menyerah, pasrah, lalu menuduh Tuhan pembuat COVID, pembuat kejahatan, pembuat cobaan, itu berarti dia tidak dipimpin Roh Kudus. Dan juga kemungkinan besar bisa saja dia belum sungguh-sungguh bertobat. Yang keenam, orang kalau hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dimulai dari bertobat terima Yesus, Bapak Ibu. Kapanpun kebenaran itu datang menghampiri dia tidak akan pernah takut.
Karena kenapa? Hidupnya sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Itu kalau dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau misalnya orang Kristen takut menghadapi kematian, takut dipanggil oleh Tuhan, berarti ada dua kemungkinan. Dia belum sungguh-sungguh bertobat. Yang kedua, dia belum sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi tidak berarti kita cari gara-gara sama Tuhan, Bapak, Pak Ibu. Ya bukan begitu maksud saya. Tidak berarti kita mau tantangin Tuhan dengan cara apa? Mau coba bunuh diri, nggak begitu maksud saya. Tapi kalau Tuhan pun panggil kita, dalam keadaan, dalam situasi apapun, kalau kita sudah bertobat kepada Yesus, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, nggak usah takutlah. Karena kenapa? Kematian dari dunia ini adalah salah satu alat yang Pak izinkan Tuhan menghantarkan kita masuk surga. Jadi untuk itulah kan kita nggak bisa menahan ya nomor antrian kita supaya kita tidak dipanggil Tuhan. Nggak bisa, Baru. Kan hak Tuhan lah. Maka saya selalu katakan kepada istri saya, anak-anak saya, bisa saja Papa lebih duluan pergi meninggalkan kalian. Tapi nggak usah takut. Ada Papa di surga yang siap menjadi Papa kalian. Jadi masih lihat Bapak Ibu ya video yang kita nonton pertama tadi ya. Tiba-tiba waktu orang itu lagi di pasar, diangkat Tuhan. Tapi sebagian tidak diangkat. Tiba-tiba orang itu lagi penyembahan. Nggak diangkat Tuhan. Yang lain diangkat Tuhan. Itu adalah bentuk konkret. Kira-kira seperti itulah Tuhan panggil kita. Jadi bisa saja kita waktu sedang jualan, sedang melayani orang, sedang mengajar orang, tiba-tiba Tuhan panggil kita. Tuhan angkat kita dari dunia ini. Artinya apa? Ya sudahlah, siapa aja lah. Maka selalu saya sampaikan kalau saya khotbah ibadah penghiburan, saya selalu ingatkan bagi orang-orang yang masih hidup. Bapak Ibu, saudara kita yang meninggal ini menjadi peringatan dari Tuhan bahwa kita pun juga akan siap pergi juga meninggalkan dunia ini seperti saudara kita ini. Nanya sudahkah kita sih? Maka kalau belum siap, ayo sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus dan Tuhan dipimpin oleh Roh. Ciri yang berikutnya, Bapak Ibu, yang ketujuh, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus pasti bertumbuh di dalam membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Udah pastilah. Jadi kalau orang yang malas baca Alkitab, orang yang malas merenungkan, orang yang malas melakukan firman Tuhan, itu pasti orang itu belum dipimpin oleh Roh Kudus. Itu udah pasti. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, yakin betul bahwa dia sudah diadopsi menjadi anak Allah. Bukan hanya sekedar menjadi anak orang tua kita, anak papa mama kita, bukan. Tapi sekaligus kita sudah diadopsi total menjadi anak Allah. Sehingga apa? Kita ini berharga di mata Tuhan. Maka dengan demikian, orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus tidak boleh menganggap dirinya tidak berguna. Tidak boleh menganggap dirinya tidak layak di hadapan Tuhan. Apalagi kalau dia sudah sungguh-sungguh bertobat. Ciri-ciri cara berpikir orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Cara berpikirnya berubah, Bapak Ibu. Dicatat dalam Roma 12 ayat 1. Harus ada perubahan cara berpikir. Artinya apa? Kalau dulu cara berpikirnya negatif terus. Menyimpan hal-hal yang negatif di pikirannya. Itu harus berubah dari pikiran. Harus memikirkan hal-hal yang positif. Seperti dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Pikirkanlah hal-hal yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang baik didengar. Ini kan cara berpikir positif. Jadi kalau masih ada kecenderungan pikiran kita ini negatif, Bapak Ibu, berarti kita cenderung kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Maka jangan mau membiarkan pikiran ini dikuasai oleh hal negatif. Caranya gimana Pak Tony? Berikan hati dan pikiran kita dikuasai oleh Roh. Gitu. Ya. Nah, secara karakter atau emosi harus terlihat dengan jelas dan konkret di dalam kehidupannya, di dalam perasaannya, di dalam tabiatnya, di dalam karakternya, sifat-sifatnya. Apa itu? Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu harus terpancar terlihat di dalam kehidupan kita.
Setiap hari. Bukan hanya waktu penyembahan dan pujian. Bukan hanya waktu dengar khotbah. Bukan hanya waktu kita berkhotbah. Tapi waktu melakukan usaha pekerjaan dan bisnis atau aktivitas apapun, harus dilihat karakter ini. Waktu bertemu dengan siapapun, berjumpa dengan siapapun, harus terlihat karakter ini, Bapak Ibu. Persoalannya seringkali kita hanya menjadi orang yang memiliki karakter seperti ini pada waktu hari Minggu. Apalagi pada waktu dengar khotbah. Rasanya semuanya sopan dan teratur. Tapi pada waktu mau pulang gereja, tidak sabar menunggu orang depannya untuk jalan duluan. Langsung didorong. Atau langsung disambut jalannya. Itu namanya tidak dipenuhi Roh Kudus. Waktu di jalan, harus juga terlihat kita dipimpin dipenuhi Roh Kudus. Caranya gimana? Jangan suka menyalip atau mengambil jalan orang. Jangan kita suka melanggar lampu merah. Di samping kita bisa kehilangan kepala, juga bisa kehilangan nyawa. Kan itu. Jadi gampang sekali kelihatan orang hidupnya dipenuhi Roh. Ya. Secara kehendak atau keinginan daging, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus harus menjauhkan diri dari keinginan daging seperti apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala. Artinya apa? Kalau orang dipimpin Roh Kudus, nggak boleh lagi terikat dengan perdukunan, okultisme. Nggak boleh lah, Bapak Ibu. Waktu saya bertobat di Mei tahun 94 dan memberikan hidup, saya dipimpin oleh Roh Kudus. Dulu saya sempat dibawa, dikasih oleh orang tua saya, Bapak Ibu. Ya, semacam pegangan lah. Katanya supaya setiap orang takut dengan saya. Tapi waktu saya pegang itu, saya justru sebaliknya. Saya lebih takut melihat orang. Tapi waktu saya bertobat tidak Mei secara pribadi dan memberikan hidup, saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saya buang itu jimat itu. Dan saya merasa betul diberikan Tuhan kemerdekaan. Betul-betul dilepaskan Tuhan saya dari rasa takut menghadapi siapapun dan dimanapun. Ya, itu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau masih terlibat dengan perdukunan, terlibat dengan opo-opo, itu namanya belum bertobat, belum dipimpin oleh Roh Kudus itu. Ya, menjauhkan diri dari apa lagi? Perseteruan. Tidak suka bikin masalah kan kalau orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak iri hati, tidak suka marah-marah, tidak egois, tidak suka mencederai orang lain, melukai orang lain, tidak menyalahgunakan berkat Tuhan. Itu namanya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi, secara tubuh, orang dipimpin oleh Roh Kudus menjadikan tubuhnya menjadi bait Allah, menjadi rumah Allah, dengan cara apa? Tidak mengkonsumsi, tidak memakan, tidak memasukkan ke dalam mulut dan tubuhnya hal-hal yang najis. Apa contohnya? Merokok, mabukan, ke diskotik, percabulan, perzinahan. Enggak lah, Bapak Ibu. Kalau orangnya sudah dipimpin oleh Roh Kudus, enggak boleh lakukan itu. Bahkan menjaga totalitas hidupnya, ya, untuk supaya berkenan kepada Tuhan. Ya, dengan tidak mempergunakan ya hati pikirannya untuk hal-hal yang kotor. Apa itu misalkan? Tidak mengkonsumsi obat-obatan kan? Ya, tidak menonton gambar film porno lah. Ya. Terus apa lagi yang ketiga? Secara tubuh nih, dia menyediakan, memakai, mempersembahkan tubuhnya. Ya, untuk apa? Tidak lagi menuruti keinginan daging, tetapi menuruti keinginan Roh Kudus. Misalkan nih, Bapak Ibu, ya, menjauhkan diri dari budaya korupsi, kolusi, nepotisme, dan masih banyak lagi hal yang lain. Ya, dan sudah pasti secara tubuh orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, ya, semakin minim dia berbuat dosa, merancang dosa, menyimpan dosa di hati, di pikiran dan perasaan, semakin total. Tidak lagi dia memberikan totalitas hidupnya untuk merancang, menyimpan dosa. Karena kenapa? Karena Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku tidak pernah sekali-kali meninggalkan engkau ataupun juga membiarkan engkau. Persoalannya Bapak Ibu, seringkali kita yang meninggalkan. Tuhan dengan cara apa? Tidak mau membiarkan hati dikuasai oleh Roh.
Secara singkat Bapak Ibu bisa lihat gambar di bawah ini. Hidup yang selalu dipimpin oleh Roh Kudus harus selalu bertumbuh rohani, pikiran, emosi, kedagingan, dan tubuhnya harus bertumbuh makin sempurna. So, Bapak Ibu bisa lihat gambar di sini. Lingkaran ini menunjukkan gambaran hati kita, sedangkan ada gambar kursi di sini menunjukkan tata hati, dan Kristus digambarkan dengan salib atau Roh Kudus, ya. Dan ego, kedagingan kita nih digambarkan dengan huruf A. Jadi ini gambaran kehidupan orang yang sudah bertobat dan sekaligus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun, bertumbuh semakin sempurna secara rohani. Bertumbuh semakin sempurna secara pikiran. Bertumbuh semakin sempurna secara karakter atau emosi. Bertumbuh secara kedagingan. Bertumbuh secara tubuh. Ini kehidupan orang dipimpin oleh Roh. Nah, dan apa tuh ini ciri-ciri kehidupan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Minimal saya jelaskan di sini. Secara cepat saja ada kurang lebih 10. Satu. Sebenarnya orang yang hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Sebenarnya sekali lagi, orang ini sudah pernah bertobat sebenarnya. Tetapi pertobatannya itu berhenti. Hanya sekedar bertobat terima Yesus, tapi dia tidak mau hidup terus-menerus. Sebab Tuhan Yesus panggil dari dunia ini untuk hidup dipimpin oleh Roh. Itu masalah. Karena dia beranggapan yang penting saya sudah bertobat, tidak secara pribadi sudah selesai. No. Kenapa? Karena kita kan tidak langsung diangkat oleh Tuhan ke surga. Tuhan masih izinkan kita berpuluh-puluh tahun hidup di dunia ini. Maka jangan hanya sekedar hidup terima secara pribadi, tapi harus mau juga dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Allah setiap waktu. Oke. Yang kedua, hati, pikiran, dan perasaannya lebih sering dikuasai oleh kedagingan. Kalau orangnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Udah pasti, negatif terus. Di hati, di pikiran, perasaan. Yang ketiga, selalu mengalami kekalahan dan melawan keinginan daging. Jadi artinya apa? Nggak usah digoda oleh dosa. Nggak usah digoda oleh iblis. Tapi langsung menyerahkan, memberikan dirinya untuk berbuat dosa. Ini artinya apa? Kalah tidak ada dosa kan Bapak Ibu? Kenapa? Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak memiliki buah roh. Tadi sudah saya jelaskan Galatia 5:22. Tidak ada kasih, sukacita, kesabaran. Ya. Yang kelima, tidak dewasa secara karakter. Artinya apa? Mudah tersinggung. Dikit-dikit baper, dikit-dikit baper. Dikit-dikit sakit hati. Dikit-dikit kepahitan. Tuh. Kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Masih sering menaruh iri hati. Nih. Jadi, lihat orang lain sukses diberkati Tuhan, tersinggung, marah. Nah, itu namanya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Suka menghakimi semua orang. Hanya karena perbedaan nama gereja, liturgi, pendeta yang berbeda. Wah, udahlah. Ini pernah terjadi jemaat di Korintus. Maka Paulus menyikat cara berpikir orang di Korintus waktu itu. Maka Rasul Paulus katakan, ya, Yesus tetap memberikan pertumbuhan. Walaupun Apolos, ya, atau aku, ya, yang menanam atau menyiram. Tapi Yesus memberikan pertumbuhan. Dalam konteks itu Paulus mengatakan, tidak usah membeda-bedakan orang hanya karena perbedaan liturgi, hanya karena perbedaan nama gereja, hanya perbedaan nama pendeta. Nggak usah. Karena semua itu Tuhan yang memberikan pertumbuhan dan Tuhan memberikan perubahan dan pertobatan. Hari-hari ini kan sering kali terjadi itu, Bapak Ibu. Saling berselisih hanya karena perbedaan. Ya, kalau perbedaannya itu masalah ajarannya miring atau sesat bengkok, ya bolehlah, kita harus kritis tuh. Tapi kalau masih sesuai dengan firman Tuhan, jangan. Ya, semua melakukan perbuatan daging apa? Hal negatif tadi, Bapak Ibu. Dan juga yang 10 tidak mengikuti keinginan Roh Kudus, tapi mengikuti keinginan daging. Secara lebih detail saya mau jelaskan. Ciri-ciri manusia yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus secara rohani. Lagi-lagi, sudah pernah sih bertobat ke Yesus, tapi sayang, dia tidak bertumbuh secara aspek pikiran, hati, pikiran, emosi, tindakan, dan perbuatan. Ya, hati dan pikirannya lebih sering dikuasai oleh kedagingan, sehingga tindakannya selalu melahirkan dosa. Oke, cenderung mengalami kekalahan dalam menghadapi dosa. Ya, karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak terlihat karakter-karakter
rohani, yang sudah dijelaskan dalam Galatia pasal 5, 22 sampai 23. Bahkan tidak ada pertumbuhan, perubahan secara rohani. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 15. Secara pikiran, lebih kacau lagi nih. Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Kadang-kadang pikirannya mendua. Artinya apa? Kadang-kadang bisa memikirkan hal positif, tapi nggak lama. Detik kedua, ketiga, keempat, langsung berbalik hati dan pikirannya. Memikirkan hal-hal yang negatif. Memikirkan hal-hal yang kotor. Contohnya misalkan, pesimis dalam menghadapi sesuatu. Pesimis. Ya. Jadi menghadapi tantangan tidak berani. Udahlah. Gini aja deh. Ku tak sanggup. Itu lagunya. Kelihatannya rohani, padahal semuanya rohani. Pesimis. Suka menyalahkan diri sendiri. Ya memang saya adanya begini. Bisa buat apa saya? Saya kan orangnya jelek. Saya kan orangnya hina. Saya kan tidak punya kemampuan apa-apa. Itu cara berpikir orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Seringkali berprasangka buruk sama orang. Contohnya apa? Lihat orang lain bahagia, marah dia. Lihat orang lain tersenyum, tersinggung dia. Coba, apa urusannya kan Bapak Ibu? Tapi itu karena hatinya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Orangnya suka memperbesar-besar masalah. Contohnya apa? Masalah kecil saja. Contoh paling gampang. Di keluarga. Misalkan. Di keluarga kita kan ada berbagai tipe nih. Ya. Bapak Ibu misalkan pencet odol. Pencet odol. Ada kecenderungan misalkan di anggota keluarga kita itu, odolnya masih baru nih. Ya. Tapi dia selalu pencet dari ujung nih. Ujung sini maksudnya. Ya. Dia nggak mau pencet dari sini. Nah, kalau selalu pencet di lehernya, artinya apa Bapak Ibu? Itu kan nanti kan menghalangi di belakang kan. Kadang-kadang kan itu membuat juga kesal kan gitu. Tapi Bapak Ibu, hanya masalah sepele itu aja bisa membuat rumah tangga jadi cerai. Itu namanya memperbesar-besar masalah. Mudah banget. Ya, udah begini, itu secara pikiran. Tidak punya semangat untuk menghadapi persoalan tantangan yang ada. Karena kenapa? Karena tidak punya Roh Kudus di hati. Saya berharap tidak ada di ruang Zoom kita ini orang yang berpikiran seperti ini Bapak Ibu ya. Mudah mengeluh. Berkeluh kesah. Tidak mengubah persoalan. Tidak mengubah tantangan. Tidak mendatangkan berkat. Tapi mendatangkan masalah. Ya. Secara perasaan. Nih lihat nih. Wow, penyakitnya banyak Bapak Ibu. Secara perasaan nih. Orang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ada kecenderungan. Ya. Rendah diri. Kata lawannya berarti tidak percaya diri. Bayangin Bapak Ibu. Nggak ada masalah dengan penampilannya. Nggak ada masalah dengan pendidikannya. Tapi rendah diri, nggak percaya diri. Dan itu banyak saya temui Bapak Ibu. Saya pernah punya seorang teman. Beliau ini sudah lulus doktor teologi ya Bapak Ibu. Dari sebuah sekolah teologi ternama di Republik ini. S1 S2-nya. Dari perguruan tinggi terbaik di negeri. Tapi sayang Bapak Ibu. Orangnya tidak percaya diri. Bagaimana saya bisa melihat itu? Suatu waktu saya undang dia untuk memimpin doa di antara kalangan para mahasiswa. Tidak sampai 1.000 orang mahasiswa, enggak. Hanya cuma 30 orang. Tapi Bapak Ibu tahu, waktu saya suruh dia memimpin doa maju ke depan. Tidak pernah ini dia maju ke depan. Bahkan sampai saya dorong-dorong, saya tuntun dia maju ke depan, baru dia mau. Menatap mata mahasiswa pun tidak berani dia. Disayangkan. Gelarnya qualified, tetapi tidak percaya diri karena tidak dipimpin oleh Roh. Seringkali merasa takut menghadapi segala sesuatu. Kalau takut menghadapi dosa, oke keren, bagus. Takut menghadapi tantangan, justru itu nggak boleh. Tapi seringkali takut. Bayangin aja Bapak Ibu.
Hanya karena mati lampu. Langsung dia takut dan langsung berpikir, wah pasti setan akan datang. Padahal lampunya mati hanya cuma 5 menit kok. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau kita langsung memiliki ketakutan yang luar biasa dalam kegelapan, wih, jangan-jangan kita tidak dipenuhi Roh Kudus itu. Apalagi seringkali merasa tidak sanggup, tidak mampu. Perasaan tidak mampu. Perasaan tidak berdaya. Nih, ciri orang yang secara perasaan. Padahal Tuhan kasih dia tangan, kaki, mulut, telinga, kepala, mata, kan gitu ya. Tapi seringkali dia merasa, aku nggak sanggup, memang saya nggak bisa. Bahkan juga tidak mendapatkan ketentraman, kedamaian dalam hatinya. Tapi apa? Selalu merasa khawatir dan cemas. Hati-hati Bapak Ibu ya. Hari-hari ini banyak orang yang terus hidup diterpa oleh kekhawatiran dan kecemasan. Kenapa? Karena tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bagaimana secara kehendak atau kedagingan? Orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, ya, dia sering bahkan cenderung hidup terus dalam perbuatan daging. Apa contohnya? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan, sihir, dan sebagainya. Jadi keinginan dagingnya selalu diarahkan untuk melakukan, untuk memikirkan, mengerjakan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Jadi orang yang terlibat dengan perdukunan, orang yang terlibat dengan okultisme, itu pasti orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan belum sungguh-sungguh bertobat pada Kristus. Secara tubuh, penyakitnya banyak. Hati-hati Bapak Ibu. Ada kalanya sakit penyakit yang ada dalam tubuh kita, itu bisa juga karena pengaruh orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan orang itu tidak bertobat belum bertobat pada Kristus. Apa contohnya? Tegang. Sering sakit migran walaupun sudah mengkonsumsi banyak obat. Sering mengalami sakit lambung. Ya, sering mengalami sakit kulit. Gatal-gatal, alergi, asam, sakit perut, jantung mudah berdebar-debar. Sulit tidur dalam waktu yang lama. Bahkan mengalami penyakit pada saluran pernapasan. Ini saya sudah alami, saya hadapi orang-orang yang mengalami ini. Saya alami. Bahkan dokternya bingung. Sesaat dokter itu katakan, Pak Tony, saya bingung untuk mengatasi pasien saya. Kenapa dok? Saya bilang, saya kasih obat A, B, C, sampai X dan Z Pak Tony. Gak sembuh-sembuh loh Pak. Ya dok, saya bilang. Tidak semua sakit penyakit bisa disembuhkan oleh tangan Anda. Tidak semua sakit penyakit bisa disembuhkan oleh pengetahuan Anda. Hanya sebagian ada sakit penyakit yang memang atas berkat Tuhan. Bisa disembuhkan oleh ilmu Anda, bisa disembuhkan oleh pengetahuan Anda. Tetapi tidak semuanya. Maksudnya gimana Pak? Bawa dia ke saya, biar saya injin dia. Saya bina dia. Saya tolong dia untuk hidup dipimpin oleh Roh. Akhirnya orang itu dibawa. Dan saya layani Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pulih, sembuh. Sehingga suatu saat dokter itu ketemu dengan saya dan saya sharing. Dan saya katakan, dok, masih ingat pasien yang namanya si ini? Oh iya Pak Tony, saya masih ingat. Gimana Pak Tony? Dengan anugerah dan kasih kuasa pertolongan Tuhan, beliau udah sembuh Pak. Beliau udah sembuh dok. Terima kasih, puji Tuhan. Oke. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus. Untuk itulah saya selalu semangat untuk melatih, membina, melayani para dokter sebenarnya. Karena kalau para dokter sudah bertobat terima Yesus dan selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, maka dia punya kuasa yang daripada Roh Kudus untuk melayani para pasiennya. Tidak hanya mempergunakan skillnya, tidak hanya mempergunakan pengetahuan medisnya, tapi juga mempergunakan kuasa Tuhan. Dan hari-hari ini saya juga sedang punya orang-orang yang saya layani sedang ada di dalam penyakit ini, Bapak Ibu. Dalam penanganan saya hari-hari ini. Mereka sebenarnya tidak kekurangan secara ekonomi. Tidak kekurangan secara finansial. Semuanya komplit lengkap. Orang mereka pengusaha, orang kaya kok. Tetapi penyakit yang saya katakan ini muncul dalam diri mereka. Dan saya katakan, ibu pergi bolak-balik ke dokter sekalipun, ini pasti tidak sembuh. Dan mereka katakan, benar Pak Tony, saya sudah dicek sana-sini. Semuanya. Dalam sakit saya. Tapi saya merasa masih ada, betul Ibu.
Karena obatnya itu dari Tuhan Yesus, bukan dari dokter. Nah, jadi ini kita lihat Bapak Ibu, sekali lagi penyakit-penyakit ini bisa muncul juga karena akibat orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi mengapa? Karena orang itu tidak bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hati-hati dengan virus kekhawatiran ya. Hari-hari ini saya lihat virus kekhawatiran itu luar biasa. Penularannya melebihi daripada Omikron. Dan virus kekhawatiran itu Bapak Ibu tidak bisa disembuhkan dengan kita mengkonsumsi ataupun mengkonsumsi obat atau juga dapat vaksin 1, 2, 3 atau 4, 5, 6 sampai 10 sekalipun. Nggak bisa. Itu hanya bisa dialami, disembuhkan virus kekhawatiran itu. Bertobatkan kepada Yesus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, secara singkat saya jelaskan di sini Bapak Ibu gambaran kehidupan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya kasih gambarannya di sini. Nah, kursi ini, lingkaran ini menandakan kehidupan orang, hati kita, gambaran kehidupan kita. Lalu di atas kursi itu tata hati ya. Lalu di atas kursi itu ada huruf A. Artinya apa? Ego, kedagingan. Lalu salib itu gambaran dari kehadiran Kristus atau Roh Kudus. Yang di sini kita lihat, salib itu bukan di atas kursi. Artinya salib itu bukan di atas hati kita. Salib itu artinya Roh Kudus tidak menguasai hati kita, tapi kedagingan kita dikuasai oleh hati kita. Apa akibatnya? Mundur secara rohani, mundur secara berpikir, mundur secara emosi, mundur secara kedagingan, mundur secara tubuh. Lalu pertanyaan Bapak-bapak tadi, saya perjelas dulu di sini. Inilah kira-kira gambaran kehidupan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya ambil dari Bill Bright. Bapak Ibu, kehidupan kita, ya, waktu kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, kira-kira ini gambarannya. Di mana yang bertahta di atas kursi atau yang bertahta di hati kita itu ego. Memang kita sudah bertobat terima Yesus. Makanya di sini salib itu ada di dalam lingkaran. Artinya Kristus itu atau Roh Kudus itu kan masih ada di hidup kita sebenarnya. Tapi sayang, yang menguasai hati kita bukan Roh Kudus atau Kristus, tapi ego. Ini artinya apa? Kita sudah pernah bertobat, tapi tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini dijumpai, dialami oleh jutaan umat Kristen yang sudah bertobat di dunia ini. Dialami kok hidup seperti ini. Nah, maka kita kan tidak mau terus-menerus hidup di dalam seperti lingkaran pertama ini. Tidak dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena kalau kita hidup terus-menerus di dalam posisi seperti lingkaran pertama ini, akan selalu ada intimidasi dari iblis bahwa dosa kita yang dulu terlalu kental. Akan selalu ada kekalahan dalam berpikir. Akan selalu kita terjerembab di dalam dosa. Bisa kita frustrasi menjalani kekristenan kita. Ini harus kita akhiri. Dengan cara bagaimana? Bapak Ibu, ampuni dosa dan berdoa supaya Roh Kudus kembali menguasai hati. Waktu kita berdoa dan mengakui doa kita orang berdosa dan minta Roh Kudus menguasai hati kita, maka berubah posisi. Seperti dijelaskan dalam lingkaran kedua ini Bapak Ibu. Di mana yang bertahta di atas kursi atau bertahta di atas hati kita adalah Roh Kudus. Bagaimana dengan keinginan daging kita? Dimusnahkan? Enggak. Keinginan daging kita dikontrol oleh Roh Kudus. Sehingga keinginan daging kita, pikiran kita, perasaan kita, tindakan dan perbuatan kita dikendalikan oleh Roh Kudus untuk mencerminkan, untuk mempraktekkan, untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, yang agung dan suci, atau hal-hal yang positif. Secara taktis, saya mau masuk lebih lanjut lagi. Langkah-langkah praktisnya. 1. Waktu kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus seperti lingkaran pertama ini. Bagaimana cara mengakui dosa dan berdoa supaya Roh Kudus kembali menguasai hati kita seperti lingkaran kedua. Ini cara taktisnya. Tidak usah menunggu hari Minggu. Pak Pendeta datang, ya, berkhotbah di gereja. Nggak usah. Tapi itu juga. Jikalau kita marlis dan merasakan yang muncul di hati dan pikiran kita ini, Roh Kudus atau tidak kan? Saya sudah jelaskan tadi ciri-cirinya. Waktu hal-hal negatif muncul di hati, di pikiran dan perasaan kita. Langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah di sini dikatakan setuju. Maksudnya apa setuju? Setuju berbuat dosa, bukan maksudnya. Setuju itu artinya apa? Mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Ini.
Itu juga saat itu juga langsung kita bertegur lutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan saya setuju, saya orang berdosa. Saya orang yang hina tuh. Saya melukai, mendukakan hati Tuhan. Itu maksudnya sih. Setelah setuju tidak boleh sampai berhenti di situ. Tapi apa? Menyesal. Apa artinya? Sadari bahwa segala dosa yang kita lakukan selama ini telah mendukakan hati Tuhan. Untuk itu kita perlu menyatakan penyesalan kita kepada Tuhan. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan. Artinya kita katakan, Tuhan saya sungguh menyesal. Tadi Tuhan, waktu di jalan, ya, waktu saya ketemu dengan konsumen saya, waktu saya ketemu dengan klien saya, waktu saya sedang berhadapan dengan anggota keluarga saya, istri saya, suami saya marah Tuhan, saya menyesal Tuhan. Saya menyesal atas segala bahwa itu adalah dosa. Ampuni saya Tuhan. Kuduskan Tuhan kembali hati saya, pikiran saya, perasaan saya, tindakan saya. Itu artinya menyesal. Lalu langkah ketiga, bersyukur. Artinya apa? Lalu kita katakan, Tuhan terima kasih. Setelah tadi mengaku dosa di hati, di pikiran, perasaannya, lalu kita katakan, Tuhan terima kasih. Pengampunan dosa yang telah Engkau berikan di kayu salib. Saya yakin sudah cukup mengampuni dosa dan kesalahan-kesalahan. Terima kasih Tuhan. Setelah itu langkah yang keempat. Undang Roh Kudus kembali menguasai hati saudara. Artinya apa? Minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Tadi kan saya katakan, waktu kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka Kristus tidak di hati kita, tapi ego yang naikkan. Maka kita minta kembali supaya Kristus menguasai hati kita. Artinya supaya kita minta supaya apa? Kita minta kembali supaya Roh Kudus menguasai hati kita. Yang digambarkan lingkaran kedua tadi Bapak Ibu. Kita katakan, Tuhan Yesus, saya mau kembali dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Setelah kita berdoa seperti itu, pertanyaannya begini, Pak Tony, kalau kita minta misalkan hari itu juga, proses 1, 2, 3 sudah kita lakukan. Tapi yang keempat kita minta, apakah langsung dijawab Tuhan? Yes. Karena kenapa? Di bagian yang keempat ini pasti akan langsung dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan mau sesegera mungkin kembali menguasai hati kita lewat Roh-Nya yang. Setelah itu, masih dalam doa ini di hati kita. Nggak usah pakai doa. Nggak usah pergi ke gereja. Hanya untuk berdoa untuk ini, nggak usah. Di rumah kita, di tempat kita, bisa. Bahkan dalam hati kita bisa kita lakukan ini. Walaupun mungkin kita sedang berkendara. Walaupun kita sedang bekerja. Tapi karena tiba-tiba saja hati kita terganggu, tiba-tiba saja hati kita dikuasai oleh kedagingan kita. Ini bisa kita lakukan kok. Kalian kelima, kita katakan dalam doa kita. Siap di hati aja. Nggak usah pakai tutup mata, apalagi kalau di jalan. Nanti kalau tutup mata, saudara tapar kiri kanan, buka belakang, kan nggak usah. Di hati aja bisa berdoa. Katakan, Tuhan Yesus, ingatkan saya, mampukan saya, kuatkan saya, tegur saya. Supaya makin lebih setia untuk membaca, berdoa, merenungkan, dan melakukan firman. Catatan penting Bapak Ibu dari ini, dari 5 tahapan ini bisa kita lakukan setiap waktu, setiap detik, setiap saat. Waktu kita merasa hati kita tidak lagi dipimpin oleh Roh Kudus, artinya apa? Waktu kita jatuh dalam dosa. Bisa. Jadi pertanyaannya begini. Berapa kalikah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? 1 kali untuk selama-lamanya, alasan teologisnya. Karena Yesus lahir, mati, dan bangkit hanya 1 kali untuk selama-lamanya. Oke. Pertanyaan yang kedua, berapa kalikah kita menerima Roh Kudus? 1 kali untuk selama-lamanya, waktu kita terima Yesus. Pertanyaan ketiga, berapa kalikah kita minta untuk selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus setiap kali? Pada waktu kita jatuh dalam dosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, walaupun dia seorang hamba Tuhan, pengkhotbah besar, kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, belum tentu khotbahnya mengubahkan dia atau orang yang dilayani. Kalau orang tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dia OL terhebat sepanjang masa, sepanjang zaman di gerejanya. Belum tentu
pelayanannya berkenan di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, setiap kali di awal berdoa, kita mau kuliah, 5 poin ini selalu saya praktekkan. 5 poin ini selalu saya praktekkan di dalam doa saya. Juga bersama-sama dengan Bapak Ibu. Tujuan saya apa? Supaya selalu Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran kita. Setiap detik, menit, jam, hari, awal, pertengahan, akhir perkuliahan kita. Supaya Roh Kudus itu terus memimpin hati dan pikiran saya. Memberikan pemahaman, pengertian, dan penjelasan bagi Bapak Ibu. Supaya tidak ada yang salah. Poin-poin yang saya sebutkan di atas tadi dapat kita lakukan secara pribadi. Setiap saat dikala kita jatuh di dalam dosa. Dimanapun. Dalam keadaan apapun. Dan itu cukup kita lakukan. Tidak harus menunggu hari Minggu. Kalau nunggu hari Minggu, kelamaan Bapak Ibu. Apalagi kalau dosanya itu dibuatnya hari Senin. Iya kan? Kelamaan kan? Berarti hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jatuh dalam dosa terus tuh. Hari Minggu. Kalau dosa itu dilakukan misalkan jam 6 pagi. Langsung. Lakukan pengakuan dosa. Kalau dalam bahasa teman-teman di LPMI, pernapasan rohani. Bagi saya, prinsip pernapasan rohani itu banyak menolong saya. Dan saya sudah jelaskan kepada ribuan orang. Itu banyak mereka tertolong. Jadi itu menjawab pertanyaannya Pak Edward sama Pak Purbo tadi sebenarnya. Ya. Nah, ini saya kasih salah satu contoh ya, salah satu contoh saran doa saja nih. Supaya yang tadinya kita jatuh dalam dosa ya, supaya kita kembali dikuasai oleh Roh Kudus hati kita. Doanya sederhana saja, tapi agak berbeda dengan doa terima Yesus ya. Bedanya di sini. Coba Bapak sudah perhatikan. Tuhan Yesus, saya mengaku saya sebagai orang berdosa dan saya percaya Kristus mati di salib untuk menghapus semua dosa-dosa saya. Oke. Mulai saat ini, di sini dia bedanya. Saya mau meninggalkan semua dosa-dosa yang pernah saya lakukan selama ini. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan saya. Saya minta supaya Roh Kudus kembali memimpin, menguasai hati saya dari saat ini sampai selama-lamanya. Ini doa supaya kita kembali. Salah satu ya. Ini bukan doktrin. Harus pakai cara ini, nggak salah satu saja. Ya, supaya kita kembali dikuasai oleh Roh Kudus. Pak Tony, di mana bedanya doa ini dengan doa tadi pertama? Kalau di sini tidak lagi disinggung untuk membuka hati terima secara pribadi, kan enggak. Tapi di sini ya hanya disinggung apa? Supaya kembali menguasai hati dan pikiran kita. Ya. Nah, saya mau kasih putarkan video singkat. Ini contoh kesaksian hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang pasti. Ya, dia sudah bertobat, ya. Tapi dia merasa penting sekali hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan dampaknya apa? Dia bertumbuh secara rohani. Mari kita dengarkan kesaksian beliau berikut ini. I became a Christian when I was 12 years old. Though I accepted Christ, I did not have the opportunity to grow as a Christian. Pretty soon, I became like a seed that was soon eaten by the bird. Good morning, friends. My name is Audrey. Thank you, Pastor Tony, for having me today. This morning, I would like to share with you all my personal testimony of God's goodness in my life. Because there was a void in my heart, I began to find solace at the wrong places and wrong people. Relationship, I will feel insecure that the other party, and I ended up initiating the breakups instead. Each relationship will not last long. It was a terrible thing to do. It went on for some years before I met this guy in Polytechnic. I brought this man to church and we became regulars in the church. I thought that this man would be the one that I'll be married. Then we started to quarrel because of my insecurities, and one day I just told him that we should break up. And after saying that, I really regretted it. He left me eventually and showed up one day with his new girlfriend. I was really heartbroken. Soon everyone in church and school came to know about the breakup. It was hard for me. I left the church eventually,
backslider. Life continued. I graduated from Polytechnic and started to work in a hospital. And because I was in such a pain, I jumped into another relationship again. This was the worst. I began a life of sin. I got involved with a man who was so much older than me. He was controlling and bad-tempered, and he was a married man. I became pregnant and I made a decision to terminate the pregnancy, even though I knew that it was wrong and God forbid. And before I could recover physically and emotionally, I discovered I got pregnant again. And again, I went for the termination. After these two experiences, I decided that I could not live in this kind of life anymore. I tried many times to leave him, but I couldn't. I was trapped. Whenever I initiate a breakup, he would apologize and sweet talk to me out of it. It was a vicious cycle and it went on for some years. At the same time, I began to attend City Harvest Church at a friend's invitation. So the relationship continued. The turning point when he turned abusive. I knew that I had to leave, but I didn't know how to. One day during one of the Saturday service, Pastor Kong shared a message on godly sorrow and repentance. It was from this verse, 2 Chronicles 17 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive them their sins and heal their land. I remember responding to Pastor's altar call and I made up my mind to leave this abusive relationship. So I waited for an opportunity. It was then when we fought again. I then asked for a breakup. However, I keep having this fear that I will not be able to resist him and to give in and to return to him again. Breaking up wasn't easy for me. I went through depression. I went through numerous crying spells with hopelessness and helplessness. I was also overwhelmed with shame and guilt for killing my babies. One day, I went to a building opposite my house. I took the lift to the highest floor with the intention to end my life. As I was standing at the edge of the floor, planning how I could jump from the height, suddenly I heard a voice. I could hear it very clearly. It was the voice of God. He told me in his gentle, still voice that I should never give in to the devil, otherwise he will win. At that moment, I immediately stopped the intention of mine and went back home. On that day, a touch from God, and my life has never been the same. Like the story of the prodigal son, finally, after 7 long years of wandering, I came back to God, my Father. After the encounter with God, for the next 2 years, I devoted all my life, energy, time for ministry in the hospital where I work and also for my family. I had no time for love, but rather I had closed my heart. I refused to believe that I can ever love a man again. I refused to go out with nice Christian proper men. Though my leaders tried to matchmake me, because I was so hurt from my previous relationship, I shut my emotions down totally. But God is not a God who gives little. God is a loving Father who loves His children unconditionally. God in His timing got a man into my life, quite miraculously. And actually, I didn't have the intention to go out or date this man at all. He was just one of my casual friends. All I wanted was to bring him to City Harvest Church and to introduce Christ to him. Today, this man is my husband. And that was it. And all glory to God. Friends, my life has been quite traumatic, and it could have been so due to poor choices that I made. But God knows. And despite of the many setbacks, U-turns, God turned my life situation around. Today, I'm a nurse managing patients with emotional issues. God didn't waste my experience. I'm able to counsel my patients more effectively because of what I've been through. So I really want to give God all the glory for who I am today. Is really the amazing grace of God. Hallelujah.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,